Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Maulia. Perkenalkan, nama saya Nika Septiani dengan NPM 22110010. Di sini saya akan mempresentasikan rencana skripsi saya dengan judul Pengaruh Growth Mindset terhadap Grit pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Mahasiswa harus menyelesaikan semua mata kuliah termasuk skripsi atau tugas akhir untuk mencapai tujuannya. Menurut Muhammadi dan Syarififar, ada dua kategori bagi mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Mahasiswa harus mengembangkan karakter grit dalam diri mereka untuk mengembangkan atau untuk menghadapi hambatan dan mencapai tujuannya. Isaac mengatakan bahwa orang yang memiliki derajat kegigihan atau grit yang tinggi dapat berhasil dalam mencapai tujuan hidup mereka, yang memungkinkan mereka untuk mencapai kesuksesan. Nah, Duckworth dan Peterson bahwa grit terdiri dari dua dimensi, yaitu konsistensi minat dan ketekunan terhadap usaha. Konsistensi minat adalah kemampuan mahasiswa untuk mempertahankan minat mereka dalam suatu tugas untuk jangka waktu yang panjang. Ketekunan terhadap usaha adalah kemampuan mahasiswa untuk melakukan upaya untuk bertahan lama untuk mengatasi hambatan atau tekanan. Namun, Campbell menyatakan bahwa pemikiran mindset pertumbuhan membuat seseorang percaya bahwa keberhasilan tidak hanya disadarkan pada bakat, tetapi juga bekerja keras dan usaha untuk mencapai kesuksesan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh growth mindset terhadap grit pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Nah, ada tujuannya, yaitu tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji secara empiris apakah terdapat hubungan positif yang sedang mengerjakan skripsi. Hal ini penting untuk memahami bagaimana pola pikir berkembang dapat mempengaruhi ketekunan dan semangat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mereka. Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretik maupun secara praktis, yaitu baik bagi mahasiswa dan juga peneliti sendiri. Nah, manfaat teoretik penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengembangan teori mengenai keterkaitan antara growth mindset dan grit. Dengan memahami pengaruh growth mindset terhadap grit, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang psikologi, pendidikan, dan konseling. Nah, manfaat praktisnya yaitu bagi mahasiswa agar mengembangkan karakter grit dalam diri mereka untuk menghadapi hambatan dan mencapai tujuannya, dan juga memiliki growth mindset untuk mendorong grit karena menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi grit. Nah, bagi peneliti tersendiri yaitu bagi peneliti di masa yang akan datang, penelitian ini bisa memberikan gambaran mengenai mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi dengan meningkatkan grit dalam diri dan juga growth mindset-nya. Nah, pertama kalinya, grit didefinisikan sebagai semangat atau passion dan ketekunan perseverance dalam mencapai suatu tujuan jangka panjang. Ada dua dimensi. Atau dari konsep ini yaitu consistency of interest, tetap berkomitmen pada minatnya yang akan mengarahkan pada tercapainya suatu tujuan. Dan perseverance of effort, ketekunan untuk menyelesaikan suatu tujuan meskipun ada halangan. Orang dengan grit
tinggi mampu memfokuskan diri pada tujuannya atau tidak mudah teralihkan dari tujuan dan minat mereka. Mereka juga mampu terus berusaha untuk mencapai tujuannya. Duckworth dan Wynne menyatakan bahwa grit terdiri dari dua aspek, yaitu konsistensi of interest atau konsisten dari minat, dan perseverance atau ketekunan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam jangka panjang. Dan menurut Campbell, mindset pertumbuhan membuat seseorang percaya bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga kerja keras dan upaya untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, orang dengan mindset pertumbuhan dapat meningkatkan kegigihan atau yang disebut dengan grit, sehingga mereka mampu bertahan dalam tekanan dan tekun untuk melakukan berbagai upaya untuk mencapai hasil maksimal. Menurut Hussein Edel dan Vinamor, Wahidah dan Royanto dan Mas Uda, mindset pertumbuhan adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi grit. Dan growth mindset memiliki aspek keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan karakter dapat dikembangkan, yaitu keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan karakter dapat dikembangkan melalui usaha. Aspek keyakinan bahwa tantangan atau kesulitan dan kegagalan penting untuk mengembangkan diri. Dan aspek keyakinan bahwa usaha dan kerja keras dapat memberikan kontribusi terhadap kesuksesan. Hipotesis alternatif yaitu menyatakan terdapat pengaruh growth mindset terhadap grit pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Dan hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh growth mindset terhadap grit pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi dan menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu growth mindset dan variabel terikatnya yaitu grit. Nah, dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada hasil yang objektif dan mengolah data dengan statistik, sehingga data dan hasilnya berupa angka. Ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara objektif dan menguji hasilnya dengan proses validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif membagi elemen masalah menjadi beberapa variabel untuk menilainya sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Setiap variabel diberi simbol yang berbeda. Nah, penjelasan tersebut yaitu dalam buku Syafrida Hafni Sahir. Dan selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan mengumpulkan data yang berasal dari variabel yang akan diteliti. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dengan menggunakan skala psikologis atau format respon yang digunakan dalam instrumen terdiri dari pernyataan favorable dan juga unfavorable. Format respon yang digunakan dalam instrumen yaitu terdiri dari 4 pilihan, skornya bertingkat yaitu 1 sampai 4. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.